Ya, halo pemirsa TVRI Sport, senang sekali saya Suara Madinah hadir menjumpai Anda. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan kejuaraan nasional kickboxing Indonesia yang keempat dan kali ini berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada kali ini TVRI akan menayangkan untuk kategori low kick dan juga full contact. Dan kali ini juga akan kita sama-sama menyaksikan di partai final senior putra. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan Master Zuli Silawanto selaku Ketua Bidang Wasit dan juri dari PPKBI. Halo Master Zul, bagaimana kabarnya? Kabar baik, semangat ya pasti? Semangat banget, harus semangat. Nah ini kemarin sudah sempat kita berada di partai yaitu kualifikasi dan juga semifinal dan akhirnya hari ini kita berada di partai final untuk senior putra dan putri. Bung Zul, bagaimana ini melihat dengan adanya kejuaraan nasional yang berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau ini? Semenjak kita berdiri di tahun 2015 dan kita sudah melaksanakan yang keempat kali kejuaraan nasional kickboxing ya. Dan saya melihat mulai ada pemerataan kemampuan teknik dari seluruh atlet-atlet yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang saat ini ada di sini untuk kejuaraan ini. Itu juga alhamdulillah hasil edukasi kita ya. Kita dari pusat tidak pernah berhenti memberikan edukasi apa sih kickboxing yang sekarang kita anut. Karena kickboxing ini kita kan berafiliasi dengan internasionalnya World Association Kickboxing Organization, WAKO. Jadi tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di WAKO. Dan alhamdulillah semua sekarang sebagian besar fighter sudah tahu aturan dan cara bertanding yang baik. Baik, dan memang kalau kita saksikan bersama ini atlet yang ikuti kejuaraan nasional kali ini hampir kurang lebih 200 atlet ya. Ini bisa dikatakan minatnya begitu luar biasa di sini. Cukup luar biasa ya, cukup luar biasa, sangat luar biasa. Karena kickboxing ini boleh dibilang salah satu bela diri stand up tuh berdiri. Dimohon Ya, untuk sebenarnya official sangat mudah untuk diadaptasikan ke bela diri lainnya. Baik, nah lalu juga biasanya ini kalau kita bahas tentang seorang master tentu kan punya strategi dan juga pola pelatihan yang memang tidak mudah gitu ya dijalani. Apalagi untuk cabang kickboxing yang mungkin hampir mirip dengan Muay Thai ya, seperti itu ya. Nah, namun apa sih perbedaannya antara Muay Thai dan juga dengan cabang lainnya? Sekilas memang mirip Muay Thai ya, tapi ini sama sekali berbeda jauh karena di kickboxing itu betul-betul kita hanya menggunakan serangan pukulan dan tendangan. Tidak ada serangan dengan siku, tidak ada pelukan, tidak ada juga namanya lemparan dan bantingan. Jadi ketika kedua fighter terjadi clinch atau menempel, itu akan ada baba break, dia akan mundur kemudian langsung menyerang. Jadi intensitasnya lebih tinggi. Baik. Oke, baik Bung Zul, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan partai final ya untuk full contact senior putra under 51 kg. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan untuk partai final dalam kejuaraan nasional kickboxing keempat 2022. Halo. Baik Bung Zul, kita sudah sama-sama menyaksikan di partai final full contact senior putra. Putra under 51 kg dari Sumatera Utara, Tony Kristan Hutapea menghadapi sudut biru yaitu Salmri Stendra dari DKI Jakarta. Nah ini sudah mulai ya Bung Zuli, ini bagaimana nih ya? Sudah adakah poin yang kira-kira bisa diraih oleh antar fighter ini? Sudah ada beberapa poin yang diperoleh oleh kedua fighter. Nah kita lihat di sini ya untuk full contact itu dia menggunakan celana panjang ya. Nah berarti kalau menggunakan celana panjang sama sekali tidak boleh menggunakan ke bagian kaki. Sasarannya di atas celana ke atas sampai kepala. Oke, Samri adalah salah seorang atlet nasional juga yang kemarin berlaga di SEA Games. Dia mendapatkan medali perak di SEA Games kemarin di Vietnam ya. Ini yang kita lihat perbedaan antara kickboxing dengan Muay Thai ya. Di
ini intensitasnya cukup tinggi. Jadi kedua fighter harus betul-betul total untuk bisa mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya. Baik, ada kategori full contact dan juga low kick. Nah, ini yang membedakan hanya dari celananya ya? Dari celana dan sasaran ya. Kalau low kick nanti selain dia menyerang bagian atas, dia juga menyerang di bagian paha. Paha di atas lutut ya. Ada kedua kickboxer saling mengukur jarak. Saya melihat intensitas masih terlalu tinggi di ronde-ronde awal. Baik. Ronde pertama ya? Ronde pertama selesai. 2 menit ya, 2 menit. Kalau seperti kejuaraan-kejuaraan ini kan satu roundnya 3 menit, kali ini 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena emang intensitasnya sangat tinggi ya, jadi cukup menguras tenaga. Gitu. Sebenarnya 2 menit itu berasa sekali ya kalau di kickboxing. Gitu. Tidak boleh stay. Kickboxing ini petarung tidak boleh stay, tidak boleh diam di satu garis. Dia harus bergerak kiri kanan gitu, untuk mencari peluang bisa mendapatkan poin. Karena seperti yang saya bilang bahwa poin di kickboxing itu sangat sulit dicari. Kriterianya ada banyak, salah satunya bentuk. Pukulan dan tendangan terus ada bentuknya. Tanpa bentuk yang baik, meskipun masuk itu tidak akan dipoin. Kemudian dia jaraknya harus pas. Kalau terlalu dekat juga tidak bisa dipoin. Itu termasuk ada penilaiannya juga kan? Iya, itu kriteria untuk mendapatkan sebuah nilai. Misalnya satu pukulan yang masuk, itu akan dilihat, bisa dilihat terlihat berdasarkan kriteria tersebut. Ya. Kemudian dia harus full power kalau di ring, nggak boleh pukulan masuk tapi ringan, itu tidak bisa dipoin juga. Dia harus melakukan dengan full power dan speed. Nah, yang diperlukan kedua kickboxer di sini sebenarnya adalah bagaimana mereka tetap cool, ya, tetap tenang dalam bermain sehingga bisa melakukan strategi game plan yang mereka sudah latih sebelumnya. Jadi emosional ya, juga harus diminimalisir seperti itu ya. Lihat dari Sumut harus menekan ya, rekan DKI. Luar biasa petarung dari Sumut ini ya. Terus menekan rekan DKI karena dia tahu adalah DKI ini seorang atlet nasional yang punya teknik yang cukup bagus. Ya, salah satu mungkin strateginya adalah memotong serangan dari Samri sehingga Samri mempersulit Samri untuk melakukan serangan-serangan. Biasanya apakah ada kemungkinan mengubah strategi dalam ronde pertama tadi dengan yang kedua ini? Iya, strategi nanti semua akan tergantung pada coach ya. Coach akan melihat kemungkinan bisa terjadi di ronde sebelumnya sehingga bisa mengatur strategi ke ronde berikutnya. Makanya dalam latihan itu biasanya seorang fighter tidak hanya dilengkapi dengan satu game plan saja, dia dilengkapi dengan 2 atau 3 game plan, melihat situasi, bagaimana perkembangan di atas ring. Kita lihat petarung dari Sumatera Utara menekan, tidak memberikan jarak kepada Samri untuk memberikan serangan. Ini mempersulit Samri juga untuk memberikan poin-poinnya. Dan ini juga cukup menguras tenaga. Kita lihat petarung dari DKI sudah mulai kelelahan dan mendapatkan tekanan yang cukup hebat dari petarung dari Sumatera Utara. Kalau dalam kickboxing ini apakah ada hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan atau katakanlah seperti kena sanksi juga? Ya, tidak boleh memeluk, tidak boleh merangkul, tidak boleh melakukan pukulan-pukulan selain dengan yang diperbolehkan ya. Banyak sekali, tidak boleh membanting, tidak boleh mendorong, bahkan memutar kepala pada saat dipukul itu akan menjadi sebuah pelanggaran. Jadi memang bisa dikatakan harus berhati-hati juga ya. Berhati-hati. Baik, ronde kedua baru saja selesai. Bagaimana nih Bung Zuli melihatnya, apakah ada peluang kembali DKI Jakarta bisa memenangkan ini atau kemungkinan Sumatera Utara? Sumatera Utara menekan cukup hebat kepada DKI ya. Kita melihat kalau melihat
belum bisa menebak mana yang bisa mendapatkan poin yang banyak, karena keduanya saling jual beli poin. Cuman keunggulan dari Sumatera Utara di atas menekan Samri dari DKI, sehingga cukup merepotkan DKI untuk melakukan serangan, memotong jaraknya. Itu cukup membantu juga untuk Sumatera Utara bisa lebih melakukan kombinasi-kombinasi. Tapi kita lihat tadi sekilas banyak dari kedua petarung serang-serangannya yang belum bisa mendapatkan kriteria poinnya karena masih terhalang, terkena tangan, bentuknya juga belum sempurna. Kita lihat tarung dari Sumatera Utara cukup bagus ya fisiknya ya, sangat bagus. Ini adalah modal bagi seorang atlet ya, ketika dia bertanding. Selain mempunyai teknik yang bagus, tentunya harus didukung dengan fisik yang baik. Dan jika fisik mulai melemah, biasanya teknik-teknik juga mulai menghilang. Dia biasanya sudah mulai terlihat ya dalam ronde ketiga. Ini strategi yang baik dari Sumatera Utara ya, dia terus melakukan untuk bersiap setelah pertandingan ini. Kita lihat juga dari DKI juga cukup pintar mencari peluang ketika ditempel, dia juga bisa memberikan serangan-serangan yang cukup efektif. Tendangan seperti itu tidak menjadi poin karena terkena tangan. Nah ini sebenarnya supporter ini begitu membangun semangat sekali nampaknya di sini. Supporter juga bisa membangkitkan kembali energi yang hilang. Nah ini ya sudah terlihat ya dari DKI Jakarta. Baik, sudah mulai lelah. Ya, kita lihat apa hasilnya. Ya. Partai ketiga berpangkat 54 kg senior putra Alexius Ervandros Lega Kepri berhadapan dengan Tommy PS dari sudut PU Jatim. Siapa persiapkan diri. Keputusan pemenang. Baik, tadi baru saja kita sama-sama menyaksikan partai dari sudut merah Sumatera Utara menghadapi sudut biru dari DKI Jakarta, dan kita akan sama-sama menunggu hasil siapa yang akan memenangkan partai ini. Kalau dari Bung Zuli, bagaimana nih? Apakah prediksinya nanti akan sama? Saya melihat keunggulan dari Sumut menekan, tapi keunggulan dari DKI juga dia bisa memanfaatkan itu untuk memperoleh poin-poinnya. Tapi kita bisa lihat ya, kelihatan keduanya mempunyai strategi yang sama kuat, sama kuat. Kita lihat saja di penilaian jurinya. Jadi masih belum bisa diprediksi siapa yang bisa menjadi pemenang. Partai ini dimenangkan oleh sudut biru. DKI Jakarta nampaknya. Memang kalau di kickboxing ini kita tidak bisa melihat sebuah dominasi permainan itu menjadi faktor penentu kemenangan. Oh, oke. Karena murni yang dinilai adalah poin dulu.
Jadi kalau agresivitas, dominasi itu bisa menjadi poin penilaian ketika dia terdapat angka draw. Draw pun nanti akan dilihat siapa yang terbanyak ronde ketiga mengumpulkan poin. Kalau masih sama, baru akan dilihat siapa yang lebih agresif. Dan memang itu hasil balik lagi dari juri ya, semua itu ya. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk menyaksikan kejuaraan nasional kickboxing keempat yang kali ini berlangsung di kota Batam, Kepulauan Riau. Baik, Bung Zuli, tadi sudah kita lihat hasil yang luar biasa dari DKI Jakarta yang memang sebenarnya menjadi atlet nasional juga ya. Namun sebenarnya ada peluang juga dari Sumatera Utara untuk bisa mendulang poin yang lebih baik. Tapi apa pendapat dari Bung Zuli? Saya lihat tadi dari Sumatera Utara cukup bermain bagus ya. Dia menekan terus ke DKI sehingga itu cukup memotong juga ya pergerakan dari atlet DKI itu bisa memberikan poin-poin yang baik. Tetapi kita juga bisa lihat dari DKI juga bisa memanfaatkan tekanan itu bisa mencuri poin satu persatu. Mungkin itu yang bisa menjadi membuat dia menjadi selalu menang. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya nilai angkanya sangat tipis sekali. Baik. Walaupun dia menang sangat tipis sekali karena keduanya bermain sangat baik. Saya pikir kualitas mereka semuanya juga sudah cukup kualitas internasional lah. Baik. Nah, kalau tadi sudah kita sama-sama lihat di partai pertama, nanti kita akan juga melanjutkan partai yang berikutnya, yaitu untuk full contact senior putra 67 kg antara DKI Jakarta menghadapi DKI Jakarta juga gitu ya, yaitu Rahul Pinem dan juga Abdul Haris Sofyan. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini? Kita akan sama-sama saksikan dalam kejuaraan nasional kickboxing keempat 2022. Baik, di partai pertama tadi antara DKI Jakarta menghadapi Sumatera Utara. Tadi baru saja kita saksikan dan dimenangi oleh DKI Jakarta. Dan nanti juga akan sama-sama kita nantikan untuk partai yang kedua. Ini sama-sama dari DKI Jakarta, yaitu Rahul Pinem menghadapi Abdul Haris Sofyan dari sudut biru. Nah, ini sama-sama dari DKI Jakarta. Bagaimana Bung Zuli melihat apakah ada peluang? Ini kalau kita lihat Rahul Pinem sebenarnya atlet nasional juga ya? Iya, dia atlet nasional. Jadi kedua-duanya sama-sama berasal dari DKI, yang Rahul Pinem mewakili provinsi, yang setelah pertandingan Abdul Haris mewakili camp ya. Nah, ini akan menjadi partai yang sangat keras dan ditunggu ya. Karena dua orangnya adalah betul-betul top-nya fighter combat sport di Indonesia. Yang satunya timnas kickboxing, yang satunya juga mantan timnas dari WUSU yang sekarang mencoba di kickboxing ya. Ini akan menjadi partai yang sangat menarik kita tonton. Kita melihat siapa yang terbaik yang Baik, nah apakah memang sebenarnya kalau sama-sama dari Provinsi Jakarta ini kan tentu biasanya gitu ya punya pelatih yang mungkin punya strateginya sama. Tapi kalau kita lihat ini saat ini menuju partai final, mereka ternyata menjadi sebuah pesaing gitu. Apa yang harus mereka perhatikan? Kembali ke bagaimana mereka bisa mengatur strategi. Karena dua-duanya punya kemampuan yang sangat baik ya. Ini bisa menjadi berimbang, tapi tergantung kepada siapa yang punya strategi yang baik dalam perolehan nilai. Baik, nah kalau kita membahas tentang pola pelatihan gitu ya, yang ada di Jakarta sendiri tentu menjadi provinsi yang nampaknya menurunkan banyak sekali atlet andalannya gitu ya. Dan nanti juga akan sama-sama kita saksikan, inilah dia kejuaraan nasional antara Jakarta menghadapi Jakarta, yaitu Rahul Pinem dengan Abdul Haris Sofyan. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa TVRI Sport, ini dia di sudut merah dari DKI Jakarta Rahul Pinem menghadapi sudut biru Abdul Haris Sofyan dari DKI Jakarta juga untuk full contact senior putra 67 kg. Baik, bagaimana nih yang bisa Bung Zuli sampaikan terkait ronde pertama ini yang sudah berlangsung? Ya, kita lihat dari awal mereka sudah saling uji kekuatan dua-duanya ya. Jadi saya bilang tadi ini akan menjadi partai yang keras karena mereka adalah petarung-petarung andalan Indonesia kedua-duanya ya. Kita lihat keduanya saling bertukar beli, jual pukulan dan tendangan.
Ini kembali kepada kemampuan bagaimana masing-masing orang itu bisa mengontrol emosi. Karena selain ini keduanya mereka adalah petarung terbaik, ini juga ada sisi emosional di antara kedua mereka ya. Jadi tentunya ini akan sangat berpengaruh kepada kedua petarung. Ya, tendangan dari Sofian. Kita lihat pertahanan dari Raul Pinem cukup baik. Di kickboxing pertahanannya adalah faktor yang paling utama, karena apabila pertahanan yang baik biasanya lawan akan sulit untuk mendapatkan poin. Ya, intensitasnya mulai menurun. Tadi di awal dengan kesan sangat tinggi, mulai menurun. Ini memberikan sudut merah. Sejauh ini apa yang menjadi keunggulan Rahul Pinem bisa bertahan dengan prestasinya seperti itu? Rahul Pinem punya pengalaman. Dia mengetahui tentang seluk-beluk kickboxing karena dia sebagai peminat juga cukup lama berlatih di kickboxingnya. Sementara Ali Sofian ini kan baru memulai karirnya di kickboxing ya. Pindah dari sana kickboxing. Ini juga cukup berpengaruh karena kemampuan seorang fighter untuk mengetahui bagaimana sih cara memperoleh poin, bagaimana sih aturan di pertandingan kickboxing itu juga mempengaruhi hasil gitu. Nah itu mempengaruhi strategi ya. Isnawati dari Riau. Setelah pertandingan tatami ini, tadi kita lihat di awal ronde ya, Abdul Haris coba menekan Raul. Setelah partai ini Raul cukup pertahanan cukup baik sehingga hampir sulit untuk memperoleh poin dari Abdul Haris. istirahat sejenak. Dan balik lagi ya, sebenarnya bedanya kickboxing ini dengan cabang olahraga lainnya adalah menentukan strategi. Berarti memainkan otak juga harus terus berjalan gitu ya. Ini betul-betul penuh strategi ya, pertandingannya penuh strategi. Sebagian orang bilang adalah bermain kickboxing seperti bermain catur. Perlu berpikir panjang dulu untuk melakukan sebuah serangan. Apakah serangan saya ini memungkinkan bisa di poin atau tidak. Karena tentunya tidak semua serangan yang masuk itu bisa di poin karena banyaknya kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan semua serangan itu bisa di poin. Lanjut partai ke-8, full contact final putra 71 kg. Andika Samsul Alam DIY berhadapan dengan Heri Setiawan Kepri sudut biru. Bisa mempersiapkan diri. Oke, kita masuk ke ronde kedua, kita lihat ya. Ya, Raul mencoba menekan Sofian, Abdul Haris Sofian ya. Bagus serangan dari Raul. Itu bisa menambah poin kah dengan melakukan tendangan ke perut atau mungkin ke bagian muka? Tendangan ke arah perut karena sasarannya di full contact adalah di atas celana ya. Kalau di atas pinggang ke atas, apabila tendangan ke perut itu masuk dengan kriteria tadi yang saya sebutkan itu bisa mendapatkan poin. Bisa mendapatkan poin. Kedua petarung kita lihat sangat berhati-hati. Karena keduanya sudah saling tahu kekuatannya masing-masing. Oke, ada perbaikan dari headguard terlepas sementara waktu pertandingan dihentikan. Nah ini pengaman-pengaman ini juga begitu penting ya. Ya, sangat penting karena ini amatir juga, makanya faktor-faktor keamanan dari peralatan juga harus diperhatikan. Sangat berbeda dengan pro ya, kalau pro mungkin lebih sedikit equipment untuk keamanan, tidak menggunakan headguard segala macam. Oke, kita kembali ke arena. Saksikan baik dari Sofian, diblok dengan baik oleh Raul Pinem. Ya, Raul Pinem coba melakukan shoot untuk menjatuhkan. Oke, sebuah tendangan yang bagus dari Raul Pinem. Kembali
kedua ya. Tadi kita lihat mulai Sama-sama momen kuat di ronde benar ya. 1 akhir, keduanya kembali ke intensitas yang tinggi, saling korek-korek. Kita lihat nih kebalikan dari ronde 1. Tadi ronde 1 Abdul Haris Sofian mencoba menekan Raul Pinem. Ronde kedua Raul mencoba menekan Haris Sofian, memotong pergerakan Haris Sofian. Apakah bisa ada kemungkinan drawing nih nantinya? Bisa jadi. Tadi kita lihat semua bergantung pada hasil penilaian juri ya. Karena setiap juri tentunya punya sudut pandang yang berbeda untuk setiap penilaian. Intinya dalam kickboxing, juri tidak boleh menilai sebuah serangan apabila dia tidak melihat dengan jelas. Berdasarkan suara, berdasarkan perkiraan tidak boleh. Betul-betul harus serangan yang bisa dia lihat dengan jelas, masuk bersih, itu yang bisa dipoin. Jadi meskipun serangan itu menghasilkan efek dorongan terhadap lawannya, itu kalau belum tentu seorang gitu. juri itu tidak melihat serangan itu masuk, itu dia tidak boleh memberikan poin. Makanya ini penting juga ya, kemampuan seorang fighter menguasai arena ya. Dia harus tahu di mana posisi juri-juri berdiri. Jadi ketika menyerang, kalau fighter yang hanya bermain di satu sisi aja gitu, biasanya satu sisi ya, menyerang dari satu arah ke arah lain itu, satu arah gitu. Itu biasanya wasit yang di belakangnya juga kan sulit menilai. Jadi ini penting juga mereka tahu situasi arena dan di mana wasit dan juri berdiri. Jadi ketika dia menyerang, dia harus berpikir bahwa juri harus bisa melihat serangan saya dengan baik. Dan itu tidak banyak. Jadi jangan sampai juri tidak mengelabui lah seperti itu ya. Serangan yang baik, tapi kita membelakangin juri sehingga dia tidak melihat dan tidak memberikan. Karena itu sebenarnya poin plus ya untuk mereka. Baik, inilah kita masuk ke seru ya, kita lihat ya. ronde ketiga ya. Saling berusaha membuang poin sebanyak-banyaknya, sambil juga mencari kemungkinan untuk bisa meng-KO lawannya tentunya. Jadi ronde penentuan juga gitu ya kalau sudah berada di ronde ketiga ini. Karena dengan kemungkinan bisa meng-KO itu juga bisa memperpendek ya, memperpendek masa pertarungan. Kita lihat Raul mulai menekan. Raul ya. Cantik dari Raul. Oke. Ya. Kita lihat keunggulan dari Raul ada pertahanannya, defense-nya cukup baik, sangat rapat. Sehingga Haris Sofian, tendangan seperti itu tidak bisa dipoin. Karena sangat menyentuh tangan itu tidak bisa dipoin. Seperti itu tidak bisa dipoin. Kita lihat Raul punya keunggulan di situ. Defense-nya lebih baik daripada Haris Sofian. Jadi kesempatan dia mendapat poin itu besar ya. Ya. Nice, buat tendangan yang baik tuh bisa terhitung bersih. Dengan mempersiapkan diri arena tatami Kickfight Senior Putri 60 kg. Sudut merah dari DKI Jakarta, Febriana Elkane melawan sudut biru Isnawati dari Riau. Nah ini Pak sudah mulai terlihat ada yang lemah. Dua-duanya mulai lanjut ronde ketiga ya. Ronde ketiga itu ronde yang paling melelahkan karena dari awal sampai akhir intensitas serangannya cukup tinggi ya. Mungkin melakukan ratusan kali pukulan tendangan itu cukup melelahkan. Kita lihat Baik. Ini merupakan momen terakhir usai sudah dari sudut merah DKI Jakarta Rahul Pinem dan juga sudut biru Abdul Haris Sofian ini untuk full contact senior putra 67 kg. Nah ini apakah sudah bisa diprediksi nih kalau dari pandangan dari mata saya ini Bung saya Zuli? bisa prediksi. Dari mata saya ya, saya melihat sudut merah lebih unggul secara poin dari mata saya. Tapi kita tidak tahu dari mata para juri ya. Banyak sekali serangan-serangan yang cukup akurat dari Raul Pinem dan hampir 80% serangan dari Abdul Haris Sofian bisa diblok dengan baik oleh Raul Pinem. Ini keuntungan buat Raul Pinem.
Baik, nah ini kita akan sama-sama nantikan Ya, siapakah yang akan memenangkan ya. partai kedua kita kali ini. Luar biasa, pertarungan luar biasa. Keduanya punya teknik yang sangat baik. Dan Ya. fisiknya pun nampaknya bagus juga ya. Sangat bagus, sangat siap mereka berdua. Ini mereka adalah dua orang petarung combat terbaik di Indonesia. Selain sebagai kickboxer, sebagai petarung Susanda juga salah satunya juga mereka berdua adalah dua orang petarung MMA juga. Ya. Abdul Haris Supian dan juga mantan juara MMA Indonesia juga. Oke, untuk arena tatami kicklight senior putri minus 60 kg. Kita lihat. Saya panggilkan dari red corner Febriana Elkanen DKI Jakarta dan Isnawati untuk blue corner dari Riau. Harap official. Ya, kita masih menunggu hasil. Keputusan pemenang. Baik. Tunggu siapa yang jadi menang. Pertandingan ini dimenangkan oleh sudut merah. Ya, a good prediction ya. Dan angka Baik. Itu yang saya katakan. Yes. Oke, dipanggilkan kembali untuk tatami. Arena tatami. Baik, silakan kita akan lanjutkan kembali. Ternyata pertandingan untuk partai kedua ini dimenangi dari DKI Jakarta, Rahul Pinem. Itu prediksi yang baik sekali. Mungkin tadi kalau master dari Bung Zuli ini mengatakan memang ada strategi-strategi yang mungkin peluang itu muncul ya dari Rahul Pinem ini. Saya lihat tadi Rahul Pinem itu pertahanannya bagus. Keunggulan yang membuat Rahul bisa menang itu adalah pertahanannya. Jadi hampir 80% serangan dari Haris Supian itu terbendung ya. Karena sulitnya tangannya itu nggak bisa dipoin. Senior putri Jadi ini akhirnya kita akan masuk ke poin fighting. Baik, dan memang sebenarnya kalau kita bisa melihat untuk sanksi atau mungkin membuat nilai kurang baik itu di saat ronde ketiga mulai terlihat karena mereka agak melemah gitu ya. Red corner dan Baik, nah selain dari full contact senior putra 67 kg, nanti kita akan sama-sama di kategori lainnya yaitu low kick senior putra 57 kg yang akan kita saksikan juga dari sudut merah yaitu DKI Jakarta Ahmad Sopian menghadapi dari sudut biru Muhammad Megan Rizky Fadilah dari Jawa Timur. red corner Jumata berhadapan dengan Baik, Anda masih bersama kami untuk menyaksikan kejuaraan nasional keempat kickboxing 2022 yang kali ini berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya masih bersama dengan Bung Zuli. Bung Zuli, ini kita melihat untuk partai selanjutnya antara DKI Jakarta yaitu Ahmad Sopian di sudut merah menghadapi dari Jawa Timur Muhammad Megan Rizky Fadilah di sudut biru. Ini kalau kita melihat tadi sebelumnya juga sudah ada beberapa perwakilan dari DKI Jakarta gitu ya. Kalau kita membahas sedikit tentang Jawa Timur, nah ini bagaimana sebenarnya perkembangan atlet-atlet dari kickboxing Jawa Timur? Oke, Jawa Timur itu termasuk salah satu kepengurusan kickboxing yang cukup lama ya. Dia dari awal berkembang dari awal dibanding provinsi yang lain. Dan dia paling sering menyelenggarakan event lokal ataupun event open gitu. Dan mulai saat ini saya melihat ada perkembangan yang sangat signifikan terhadap atlet Jawa Timur ya. Dan lawannya Ahmad Sopian ini saya lihat adalah juaranya di Provinsi Jawa Timur. Oke. Ini cukup bagus juga. Jadi cukup bagus untuk bisa menghadapi DKI Jakarta Ahmad Sopian gitu ya. Sopian juga kan salah satu timnas juga. Iya, betul. Nah, ini tentu setidaknya ada peluang lah untuk Jawa Timur dalam perkembangan yang begitu pesat bisa dikatakan untuk kickboxing ini. Karena tadi kita sudah mendapatkan dua pemenangnya itu dari DKI Jakarta gitu. Apakah kemungkinan nih dari Jawa Timur seperti apa? Ya, ini akan menjadi pertarungan yang ketat ya. Ahmad Sopian juga terkenal sebagai petarung yang sangat bagus ya, sangat taktikal dan kombinasinya cukup apik gitu. Sementara lawannya ini kan baru di level nasional, tapi dia juga terbaik di level provinsi. Ya kita lihat, mudah-mudahan dia bisa mengimbangi permainan sama Sopian atau malah mungkin bisa memenangkan pertandingan ini, kita nggak pernah tahu. Oke, kita nggak pernah tahu. Tentunya mempersiapkan pertandingannya dia sudah mempersiapkan diri dengan matang ya, karena dia tahu siapa yang ada di depan dia yang akan dia
Baik, nah tapi kalau kita bahas tentang olahraga kickboxing ini, apa sih sebenarnya yang memang harus difokuskan oleh para atlet untuk bisa mendapatkan prestasi dan juga mempertahankan prestasi itu? Karena tidak mudah untuk kita bisa setidaknya menggunakan strategi yang itu saja seperti itu. Yang paling utama, paling mendasar sekali adalah kickboxing adalah defense. Defense itu contohnya yang pertahanan ya. Oke. Blok-blok yang baik. Seorang kickboxer yang baik harus memiliki defense yang baik. Karena seperti saya katakan, segitu sulitnya mencari poin di kickboxing. Sehingga ketika seorang kickboxer mempunyai defense yang sangat rapat, itu akan semakin mempersulit lawannya untuk memperoleh poin. Oke, berarti memang butuh mengasah otak juga ya, bisa disampaikan seperti itu ya. Nah, ini kalau kita flashback sedikit pada penyelenggaraan sebelum PON gitu ya, ini kan juga Jawa Tengah kalau tidak salah PON ya, itu menjadi juara umum. Nah, ini nampaknya nih dari 20 provinsi yang mengikuti kejuaraan nasional ini, Jawa Tengah tidak hadir ya pada Kejurnas kali ini. Ya, kali ini Jawa Tengah tidak begitu banyak mengirim atletnya karena dia sedang mempersiapkan kejuaraan provinsi bulan ini juga. Jadi mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Jawa Tengah tidak begitu banyak mengirim atletnya. Baik, dan kita akan segera sama-sama menyaksikan untuk kategori low kick senior putra 57 kg. Selamat menyaksikan. Baik, inilah kita akan sama-sama menyaksikan partai yang ketiga untuk kejuaraan nasional kickboxing berlangsung di Kota Batam, ronde pertama. Jawa Timur langsung menyerang ya. Rata-rata yang berhadapan dengan DKI akan mencoba melakukan tekanan di ronde-ronde awal. Karena mereka sangat tahu kemampuan atlet-atlet DKI ini, karena sebagian besar dari mereka juga adalah atlet nasional dan tentunya mereka sudah tonton gitu ya kemampuan mereka dalam bertarung. Tapi menekan di ronde awal ini juga ada keuntungan. Tapi kalau kita memiliki lawan yang cukup taktikal, biasanya juga banyak kerugiannya. Biasanya di ronde kedua itu mulai habis energinya ya. Jadi ibaratnya sudah di awal gitu ya dikeluarkan. Ya, ketika kita semua tenaganya tinggi di ronde kedua biasanya intensitasnya mulai menurun. Tapi kalau kita lihat dari fisik ini nampaknya dua-duanya kuat ya. Dua-duanya sama-sama kuat ya. Speednya bagus, sama-sama bagus. Ada tendangannya kuat dari Jawa Timur ke Sofian. Masuk yang telak ke arah kaki. Dia tampung oleh Rahmat Sofian dengan baik. Nah, kita lihat perbedaan kedua petarung ini. Rahmat Sofian sebagai seorang petarung nasional, mereka sudah terbiasa dilatih untuk defense yang baik oleh pelatihnya. Karena defense-nya adalah inti dari permainan. Jawa Timur mulai menahan serangannya. Lalu di awal menekan, tapi ternyata tidak cukup efektif untuk memojokkan Ahmad Sofian. Dan akhirnya sekarang mulai menahan. Sebenarnya kalau untuk waktu mereka break atau mungkin seperti tadi itu ada beberapa second lah katakan untuk mereka membenahi sesuatu gitu ya. Itu berapa sih dikasih kesempatan dalam kurang lebih? Waktunya ya, waktu pertandingan harus di stop ya. Jadi mereka tidak punya waktu yang ditentukan untuk memperbaiki itu, tapi diusahakan secepatnya. Setelah mereka siap dan memulai lagi, maka wasit akan menyalakan waktu dimulai kembali, maka pertandingan akan dimulai. Jadi pertandingan 2 menit adalah pertandingan bersih. Waktu hanya akan di stop ketika misalnya tadi ada alat terlepas, kemudian terjadi misalnya low blow, tendangan kemaluan, atau pelanggaran, kemudian peringatan-peringatan. Ya, kita lihat tadi Sofian mulai mendapatkan ritmenya ya bermain. Sempat kaget di awal, ditekan oleh Jawa Timur,
kemudian dia mendapatkan ritmenya. Tapi sebenarnya kalau untuk mereka berdua ini sudah pernah bertemu belum dalam kejuaraan sebelum? Belum ya, berarti ini baru pertama ya? Saya rasa tadi strategi yang cukup baik dari Jatim di awal-awal ya, mencoba menekan Sofian ya, tapi sayang sekali akhirnya dia mengubah plan gitu ya, menjalin bertahan. Saya pikir kalau dia akan tetap konsisten untuk menekan Sofian, ini akan membuat Sofian kesulitan juga. Pertandingan selanjutnya. Baik, kita akan segera melanjutkan untuk ronde yang kedua. Sebenarnya kalau kita membahas tentang venue ya, ini Bung Zuli tidak boleh dalam keadaan licin juga, itu sangat berpengaruh ya nampaknya ya. Seharusnya lantai ring itu juga tidak boleh dari bahan yang licin. Karena itu juga selain menyulitkan pergerakan atlet juga bisa menimbulkan bahaya yang cukup fatal juga. Terpeleset, jatuh. Kita lihat Sofian mulai menentukan tempo permainannya. Sudah mulai tahu ya. Kembali membalas tekanan. Ya. Ini tipikal pemainnya Mas Sofian ya. Dia menekan dengan beberapa kombinasi kemudian keluar mengambil serangan kembali. Jadi dia tidak akan menekan secara terus menerus. Tendangan ke arah betis atau dilarang. Stop time lagi. Banyak alasan itu Pak. Jangan siapun. Time, fight. Tarik keluar lagi nanti. Strike dari yang maksudnya cukup rapi ya. Telak sekali mengenai wajah dari Jawa Timur. Sebenarnya Jawa Timur melakukan banyak serangan-serangan terlarang ya. Nendang ke arah betis itu adalah sebuah larangan di kategori low kick. Tapi masih bisa tetap melanjutkan pertandingan ya? Seharusnya wasit memberikan teguran. Karena tendangan ke betis itu adalah Namanya ada kasih. pertama selesai. Sudah ada bayangan belum, Bang Zuli? Ini kalau menurut Mempersiapkan diri dikuasai oleh Ahmad Sofian ya. senior Rocky Putra 54 kg. Yordanius Parapati Kepri. Nah biasanya ini kan merupakan kesempatan atlet ini bertemu dengan coachnya gitu ya. Sebenarnya apa yang biasa harus dilakukan oleh seorang coach agar si atlet ini justru termotivasi ya, bukan malah mendownkan mereka. Jadi pada saat waktu istirahat kesempatan coach untuk mengatur ulang strategi. Jadi seperti kita di refresh ulang dari strategi apa yang terjadi di ronde sebelumnya itu di refresh kembali strategi apa yang kita lakukan, apakah melakukan strategi yang sama atau strategi yang baru. Itu kenapa saya bilang bahwa dalam sebuah pertandingan saat persiapan itu atlet tidak hanya diberikan satu game plan, dia bisa berikan 1, 2 atau bahkan lebih dari 4 game plan gitu. Sehingga melihat situasi kondisi permainan, game plan bisa berubah di awal ronde yang baru. Kita lihat apakah Sofian masih melakukan game plan yang sama. Ya, Sofian kembali menekan. Seperti itu. Ya.
Tetap aman ya? Aman. Ya, sebuah strike-nya cukup apik dari Sofyan, masuk pusing mendarat. Time. Apa akan selepas? Pancingan yang baik dari Sofyan. Gagal tendangan dari Cagi, dia masuk ke area strike. Oke, sudah bagus. Ya, cukup kesulitan ya Ahmad Sofyan dengan peralatannya ya, yang mungkin kelihatannya ukurannya cukup longgar. Nah sebenarnya itu menjadi gangguan juga ya, Ya, agak cukup ke mengganggu distract gitu ya. Ya, makanya akan lebih baik jika seorang atlet itu memiliki perlengkapannya sendiri ya. Tentunya standar ya, yang standar yang diperbolehkan oleh federasi untuk dipakai gitu. Ini akan membuat mereka lebih nyaman ke depan. Nampaknya mengucurkan darah ya. iya. Mengucurkan darah. Tapi masih aman kelihatannya. Stop. Laki-laki harus kayak gitu. Baik, 10 detik lagi ya menuju akhir dari ronde ketiga. Walaupun saat ini Muhammad Megan Rizky ini sudah terluka ya seperti itu ya, Bung Zuli ya. Baik, kita akan sama-sama nantikan hasil yang terbaik untuk partai ketiga ini. Masih 1 round lagi. Oh masih 1 round lagi, oke saya jadi cepat-cepat ya ada. Sudah selesai ya ternyata. Sudah. Nah ini biasanya sebenarnya tidak pengaruh ya, walaupun katakanlah Jawa Timur ini sampai terluka saat ini tidak pengaruh ya. Semua tergantung dari juri. Hasilnya seperti apa kita akan Mungkin sudah nantikan. pincang-pincang atau banyak luka, tapi tetap bisa menang. Atau mungkin sudah terkena hitungan 2 kali, itu tetap ada kemungkinan besar bisa menang. Karena semua itu di poin hanya 1 poin aja. Berbeda dengan beberapa bela diri lainnya, ketika mendapat hitungan itu nilainya tinggi, bisa 10 gitu kan. Kalau di sini hanya dipoinkan 1. Jadi meskipun dia dihitung terkena knockdown, asal belum 3 kali, karena kalau sudah dikali udah pasti kalah. Ya, kita tunggu hasilnya. Dari penglihatan saya, Sofyan cukup banyak mengumpulkan angka ya. Dan diperiksa oleh dokter ya. Dan memang fisiknya nampaknya masih oke sekali ya. Cukup baik. Baik, ini merupakan momen yang sangat menegangkan ya untuk Jakarta ataupun Jawa Timur. Ini 2 provinsi yang boleh dibilang tertua di kickboxing ya. Oke. DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dan punya andalan masing-masing ya. Iya, benar masing-masing. Keputusan pernah. Pertandingan ini dimenangkan oleh sudut merah. Nama Ahmad Sofyan dari DKI Jakarta. Baik. Iya. Dengan demikian kemungkinan besar Ahmad Sofyan bisa terpilih sebagai atlet nasional. Partai ke-12 final senior Loki Putra 54 kg. Baik, perwakilan dari DKI Jakarta Ahmad Sofyan akhirnya kembali berhasil meraih kemenangan pada partai yang ketiga ini menghadapi Jawa Timur, yaitu Muhammad Megan Rizky Fadila. Bagaimana nih Bung Zuli melihat akhirnya DKI Jakarta kembali memenangkan partai yang berikutnya? Ya, kalau menurut saya bukan sesuatu hal yang aneh, karena sebagian besar dari atlet-atlet Jakarta itu adalah atlet nasional ya, atlet yang pernah berada di timnas. Jadi tentunya secara teknikal mereka sudah sangat menguasai bagaimana sih bermain kickboxing. Tapi saya juga melihat lawan-lawan mereka juga bukan sembarangan. Baik. Mereka sudah berkembang cukup baik, tentunya juga dengan mempelajari kekuatan si lawan ya. DKI itu mereka sudah mempersiapkan juga.
tidak mudah juga buat DKI untuk mengalahkan mereka. Gitu. Baik. Perlawanan cukup ketat lah. Baik, kita juga masih akan menantikan untuk partai yang selanjutnya dalam kejuaraan nasional kickboxing keempat 2022 yang berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau. Baik pemirsa TVRI Sport, kita akan kembali melanjutkan di kategori low kick senior putra dan kali ini untuk 60 kg gitu kita akan sama-sama menyaksikan dari sudut merah perwakilan Provinsi Riau Muhammad Rizky Ananda menghadapi provinsi dari tuan rumah yaitu Kepulauan Riau Julius Rasta. Nah ini kita sudah sama-sama ingin menyaksikan di tuan rumah Kepri menghadapi Riau. Bagaimana nih pandangan dari Bung Zuli? Nah ini Riau ini juga termasuk provinsi yang baru ya, yang baru berkembang kickboxingnya. Tapi dia saat ini bisa mengirimkan 34 atletnya, itu luar biasa. Dan saya lihat dari provinsi Riau mempunyai kualitas atlet yang cukup baik. Edukasi kickboxingnya cukup dapat. Mereka bisa pertandingan yang baik. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik antara tuan rumah dan tetangganya, sesama Riau ya, satu Riau Daratan, satu Riau Kepulauan. Saya pikir dia akan cukup keren untuk Baik, dan yang paling penting adalah kita nanti sama-sama menyaksikan dan mungkin belum bisa diprediksi banget gitu ya, bagaimana hasil nantinya. Dan maka dari itu langsung saja kita akan segera bergabung untuk menyaksikan partai keempat di kategori low kick senior putra 60 kg dalam kejuaraan nasional kickboxing keempat 2022 yang berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan selamat menyaksikan. Poin fighting senior putra 76. Pindah. Sudut merah Raja Silaban Kepulauan Riau, sudut biru Alam Arjun Sulawesi Tengah. Baik, melihat perkembangan sebelum kita sama-sama menyaksikan di ronde pertama ini, kalau di Kepulauan Riau tentu minatnya nampaknya sudah mulai ada gitu ya dengan generasi muda. Memang tuan rumah ini setidaknya pasti ingin memiliki peluang yang luar biasa dalam prestasinya ya. Bagaimana nih Bung Zuli melihatnya? Ini saya lihat dari pertandingan dua-duanya petarung yang sangat punya fisik yang kuat ya. Powerfulnya juga sangat luar biasa. Ini akan menjadi pertarungan yang keras ya. Baik. Duanya memiliki pukulan dan tendangan seperti itu aman ya untuk poin. Bisa dilakukan. Dua petarung punya gaya yang sama ya, style yang sama, gaya yang sama, main lebih kedua-duanya punya gaya penetrasi yang sangat baik, powerful, speed, dan fisiknya juga kedua-duanya sangat oke. Saya rasa ini akan terus dengan intensitas tinggi sampai ke ronde ketiga. Dan mungkin dengan perkembangan yang akan muncul di Kepri ini juga bisa ada peluang ya untuk mereka masuk ke pelatnas. Apakah bisa? Tangkapan kaki dari sudut biru. Jadi di kickboxing kita tidak boleh menangkap tendangan. Oke. Kalau hanya menendang, menangkap itu akan menjadi pelanggaran. Bahkan bisa mengurangi poin kita. Minus poin. Apa bisa dikatakan ini emosinya udah mulai naik ya? Kadang teriakan-teriakan penonton ini juga bisa mengganggu ya? Atau malah membangkitkan. Emosi, Oke. Jadi tergantung nih bagaimana fighternya menyikapi semangat dari penonton. Tenang dan masuk dengan cepat.
Nampaknya sudah mulai. Saya lihat tadi menekannya dengan cara teknik yang baik ya. Terlalu brutal. Terus serangan-serangan brutal tanpa aturan di kickboxing itu juga dilarang. Jadi kalau dia melakukan serangan-serangan dengan brutal dan tanpa aturan, Setelah pertandingan ini kita break sampai dengan mengurangi poinnya. 19:00. Jadi memang harus hati-hati ya. Sebenarnya bukan malah banyak terjadi serangan-serangan itu belum tentu menambah poin. Untuk respon setelah partai ini kita break. Lanjut lagi 19:00. Kita masuk ke ronde kedua ya. Kelihatannya ronde kedua akan semakin keras perjalanannya. Apa yang mungkin harus mereka hindari dalam ronde kedua ini? Karena dilihat ambisinya sama-sama besar. Harus menghindari kondisi kedua-duanya saling menyerang bersama. Jadi saat bermain satu menyerang, satu defense, kemudian berbalik. Kalau dua-dua saling menyerang, justru malah mereka akan sulit mendapatkan poin. Ya, Aha yang merasa masuk terlalu beringas sehingga melupakan jarak. Ketika pukulan itu nyampe, dia jaraknya rapat sehingga pukulannya nggak bisa masuk. Harusnya meskipun dia masuk cepat, tapi dia tetap bisa mengatur jarak. Wajar sekali ya gitu ya. Semakin ramai ini nampaknya kalau sudah tuan rumah yang tanding ya. Baik, sempat ada problem sedikit ya. Serang kemaluan. Yang bisa diblok. Terus menyerang nampaknya ini dari sudut merah. Karena sudut biru ini punya power yang cukup baik ya. Speednya juga bagus. Jadi salah satu cara membentuknya adalah merah harus masuk duluan. Tapi dia harus juga bisa menjaga jarak dan tempo serangannya. Karena jika tidak dia karena serangannya tidak bisa dipoin juga. Baik, Baik. akhir dari ronde kedua. Berarti bisa dikatakan strategi ini masih harus butuh diubahkah atau Saya rasa hal harus yang diubah, ya, diubah. Karena merah mulai menekan tetapi dengan cara yang kurang rapi saya lihat. Sehingga ketika dia masuk ujung-ujungnya akhirnya menempel ya. Jadi clean dan itu ya menyebabkan dia tidak bisa memperoleh serangan-serangan yang bisa dipoin. Saya rasa merah harus bisa lebih cerdas. Kebanyakan dari petarung-petarung kickboxer kita itu masih berpikir bahwa ketika dia bertarung di atas ring lawannya harus tahu. Ini bisa menjebak ya, menjebak ke arah kalah. Karena biasanya dia akan fokus menyerang untuk mencari KO.
sehingga banyak serangan-serangan sebenarnya nggak bisa di-poin. Dan counter attack dari lawan justru malah bisa membuatkan poin. Yang saya katakan tadi ya, dia menekan tapi tidak bisa menjaga jarak sehingga akhirnya sia-sia tekanan. Ini justru akan merugikan dia. Apa tadi yang diperingati oleh wasit? Dia menang. Akhirnya menempel sehingga pukulannya jadi tidak efektif. Kalau berpelukan, ya kembali berpelukan. Kembali menempel dan ini sangat tidak bisa memungkinkan untuk memperoleh poin. Orang pertarung kickboxing yang cerdas dia akan mencoba menjaga jarak yang baik. Serangannya bisa masuk. Berarti ini bisa dikatakan peluang dari sudut biru ada untuk Meskipun dominan dari roda 2 tadi merah menekan, tapi hampir serangan dia tidak bisa dipoin. ini break sebentar ya. Ya, gitu. Jadi ada waktu recovery kalau ada kena leg dulu, dia Baik, jadi itu nampaknya menjadi sebuah larangan ya. ya karena di Dalam kickboxing ini kita permain kickboxing. bertarung itu hanya penuh etika ya, banyak larangan. Mereka tidak boleh bersuara, tidak boleh mengintimidasi lawan dengan suara ataupun dengan bahasa tubuh. Gerakan Apalagi sampai pula ya. terintimidasi oleh penonton, itu tidak boleh. Sangat dilarang. Itu bisa mengurangi poin dia. Jadi sangat disayangkan ya kalau Disayangkan. dia sudah mendapatkan poin lebih Ya. dengan hal-hal seperti itu. Baik. Pemirsa TVRI Sport nampaknya ini semakin seru ya dengan dukungan dari tuan rumah di sudut biru. Ya, hampir selesai. Saya melihat ini pertarungan sangat ketat ya. Mungkin nilainya tipis kalau pandangan saya, tapi saya melihat tidak ada serangan yang efektif yang bisa diberikan oleh sudut merah. Meskipun dia menekan. Keputusan Roma. Kita lihat siapa yang akan menekan. Ya, itu tadi akhir dari ronde ketiga. Dari sudut merah perwakilan Provinsi Riau Muhammad Rizky Ananda dan sudut biru Julius Rasta dari Kepulauan Riau. Baik. Kita lihat dari pandangan mata waktu. Ya,
hasil sudah mulai diberikan dan perhitungkan ya. Ya, kita akan menunggu sebentar lagi siapakah yang akan menjadi pemenang pada partai keempat. Keputusan pemenang. Pertandingan ini dimenangkan oleh sudut merah. Nama Rizky AKP Rio dan Angka. Partai ini akan masuk pada round 4. Round 4. Baik, selamat untuk Muhammad Rizky, perwakilan dari Provinsi Riau yang menang dalam pertandingan menghadapi Sudut Biru dari Kepulauan Riau. Nah, ini memang tadi sempat perbincangan kita pada saat pertandingan ini cukup seru sekali gitu ya, ditambah supporter yang begitu ramai. Namun apa mungkin hal-hal yang disampaikan dari Bung Zuli melihat pertandingan yang adakah strategi khusus gitu yang dilakukan oleh mereka berdua? Saya lihat dari sudut merah banyak menekan karena dia mengetahui ya dari pertandingan penyisian awal nih yang dari sudut biru itu punya kekuatan yang baik ya, dia powerful, serangannya cepat sehingga sudut merah mencoba menekan sehingga mempersempit gitu ya, sudut biru untuk bisa menyerang dengan baik. Tapi saya melihat banyak tekanan-tekanannya itu hanya berakhir pada cleans gitu ya. Jadi kelihatannya sangat tipis perbedaan poin di situ. Baik, dan memang biasanya hal apa yang tentu menjadi perhatian untuk nantinya menjadi evaluasi gitu ya, untuk khususnya tim tuan rumah yang memang perkembangan kickboxingnya ini begitu pesat, mungkin ada hal yang menjadi evaluasi dari contoh salah satu atlet yang tadi sudah bertanding. Evaluasinya adalah lebih memahami aturan pertandingan, memahami bagaimana sih kriteria seorang atlet itu serangannya bisa di poin. Ini penting. Karena kalau kriteria ini dikuasai dengan baik, sehingga latihan itu akan terpola juga dengan baik ya, sehingga akan terbawa pada saat pertandingan. Apa mungkin hal yang menjadi catatan dari Bung Zul ini melihat tuan rumah yang berusaha untuk mengembangkan potensi untuk kickboxing Indonesia khususnya? Ya, untuk tuan rumah Kepulauan Riau saya pikir perkembangannya sangat pesat ya. Latihannya saya lihat dari beberapa pertandingan ini sangat bagus. Tinggal nanti kalau untuk menghadapi pertandingan berskala nasional besar itu akan lebih baik jika mereka melaksanakan semacam pemusatan latihan. Karena pemusatan latihan penting untuk menyamakan visi dan misi dalam para atlet. Mereka harus sama-sama pengetahuannya tentang kickboxing, tentang nomor apa yang mereka pertandingkan itu semua harus mempunyai visi dan cara pandang yang sama. Bagaimana cara dia menang, kemudian juga untuk mengontrol kemampuan fisik, perkembangan teknik itu penting. Jadi kalau misalnya dalam event sebesar ini kemudian latihannya terpecah-pecah, itu saya rasa juga akan menyulitkan ya untuk menentukan target dari kualitas atlet-atlet. Baik, nah ini kalau kita bahas sedikit dengan partai-partai sebelumnya gitu, memang ini terlihat sekali DKI Jakarta berhasil meraih prestasi menang gitu dalam beberapa partai sebelumnya. Apakah memang sebenarnya potensi DKI Jakarta ini ataupun mungkin strategi khusus yang dilakukan dari Jakarta ini harus diintip sedikit oleh provinsi lain atau seperti apa nih untuk persaingan di nasional? Saya rasa kelebihannya Jakarta itu pembinaannya kontinu. Jadi atlet-atlet itu dibina secara kontinu dan karena memang dia lebih dekat ke pusat, jadi pengetahuan dia, informasi dia tentang kickboxing itu lebih cepat diterima sehingga mereka bisa menguasai segala materi yang diperlukan untuk sebuah pertandingan dengan baik. Baik.
Nah, lalu juga apa yang menjadi pesan Bung Zul ini melihat dengan atlet-atlet muda yang memang sudah mulai punya passion gitu di kickboxing, yang paling penting juga bisa terus mengembangkan prestasi untuk Indonesia khususnya. Apa yang ingin disampaikan oleh Bung Zuli agar atlet-atlet Indonesia khususnya kickboxing ini bisa terus berprestasi? Fokus. Yap. Jadi kalau atlet-atlet kita tuh pengen fokus di kickboxing ya, pengen berprestasi gitu sampai tingkat nasional dan internasional, dia harus fokus di kickboxing. Nah saat ini kan juga banyak atlet kita tuh yang nggak fokus. Dia kickboxing, kemudian juga mencoba cabur lain. Karena kickboxing ini punya tipikal permainan yang sangat berbeda dengan cabur lainnya. Lihat tadi bagaimana kriteria yang nilainya sangat sulit. Jadi kalau dia mencampur adukan dirinya dengan kickboxing dan kemudian bermain cabur lain, bermain cabur ini pasti akan merusak permainannya. Mungkin tuh level-level di tingkat-tingkat lokal aja masih bisa, tapi kita akan sulit bersaing ke tingkat nasional internasional. Baik, tapi setidaknya kesempatan gitu ya untuk terus berprestasi untuk atlet-atlet andalan Indonesia yang mungkin ingin mencoba di olahraga kickboxing ini. Baik, usai sudah perjumpaan kita dalam informasi kejuaraan nasional keempat kickboxing 2022. Terima kasih Bung Zuli sudah menemani TVRI Sport kali ini. Saatnya saya Suara Madinah undur diri. Jangan lupa ada yel-nya kita, kickboxing keren. Oke, 1, 2, 3. Kickboxing keren. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.